Sita diculik saat ia sedang berjalan di hutan Ashoka. Rahwana, raja raksasa dari Alenka, yang terkenal akan kekuatannya, menyamar sebagai Brahmana tua. Ia meminta bantuan Sita untuk memberinya makanan. Namun, saat Sita mendekatinya dengan hati-hati, Rahwana mengungkapkan wujud aslinya. Dengan mantra mistis dan kecepatan luar biasa, ia menculik Sita dan membawanya ke istananya di Alenka. Rahwana percaya bahwa kekuatannya tak tertandingi, namun ia juga tahu bahwa menculik Sita berarti membuka perang dengan Rama. Tapi kali ini, ia memiliki rencana lebih besar. Ia telah menghubungi Duryodhana untuk mendapatkan dukungan politik dari Hastinapura. Duryodhana setuju membantu, dengan syarat Rahwana membantu Kurawa mengalahkan Pandawa di perang besar yang akan datang. Di sisi lain, Rama yang merasa kehilangan istrinya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia bertemu dengan Pandawa yang kebetulan sedang dalam masa pengasingan. Arjuna, dengan semangat kepahlawanan yang tak pernah redup, menawarkan bantuan untuk mencari Sita. Krishna, yang mengetahui apa yang terjadi, turut bergabung untuk menjadi penasihat dan pelindung dalam misi penyelamatan ini. Krishna dan para Pandawa akhirnya bertemu dengan Rama di sebuah hutan di tepi sungai Gangga. Pertemuan itu penuh hormat, dengan Rama yang memandang Krishna sebagai sosok ilahi yang dapat dipercaya. Rama menceritakan semua yang terjadi, termasuk bagaimana Sita diculik oleh Rahwana, raja raksasa dari Alenka. Mendengar kisah itu, Arjuna segera merasa bahwa pertempuran dengan Rahwana adalah tantangan yang ia tunggu-tunggu untuk menguji kemampuan panahnya. Krishna dengan pandangan jauh ke depan menyarankan bahwa misi ini tidak hanya tentang menyelamatkan Sita, tetapi juga tentang menegakkan keadilan melawan kejahatan Rahwana. Bhima dengan otot-ototnya yang luar biasa kuat, menawarkan diri untuk menghancurkan gerbang Alenka dengan kekuatan brutalnya. Sementara Yudhishthira yang bijaksana mengingatkan mereka bahwa strategi yang matang diperlukan untuk melawan musuh sekuat Rahwana. Setelah diskusi panjang, mereka semua setuju untuk bekerja sama dalam misi ini, dan Krishna mengambil peran sebagai penasihat utama mereka. Di Alenka, Rahwana mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak. Saudara-saudaranya, terutama Vibhishana, mengingatkan bahwa menculik istri pria lain adalah perbuatan yang melanggar dharma. Meskipun Rahwana berusaha membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa ia terpikat oleh kecantikan Sita. Vibhishana yang berhati mulia mencoba memperingatkan Rahwana bahwa tindakan ini hanya akan membawa kehancuran bagi kerajaannya. Namun, Rahwana menolak mendengarkan. Ia merasa bahwa kekuatannya tidak tertandingi dan bahwa ia dapat menghadapi siapapun yang datang menantangnya, termasuk Rama. Untuk menambah perlindungan, Rahwana mengerahkan pasukan raksasanya ke perbatasan Alenka, membangun pertahanan yang hampir tak tertembus. Namun, jauh di dalam hatinya, Rahwana mulai merasa cemas. Ia tahu bahwa tantangan yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, terutama jika Krishna terlibat dalam pertempuran. Rama, Krishna, dan para Pandawa memutuskan untuk membangun aliansi dengan Hanuman dan pasukan Wanara yang dipimpin oleh Sugriwa. Hanuman, yang terkenal dengan keberaniannya, bersumpah untuk membantu Rama dengan segala cara yang ia bisa. Ia segera berangkat ke Alenka untuk mencari keberadaan Sita. Dengan melompati lautan yang memisahkan Bharatawarsha dari Alenka, Hanuman menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Saat tiba di Alenka, ia menyamar sebagai monyet kecil untuk menghindari deteksi oleh para raksasa penjaga. Setelah berhari-hari menyusup ke istana, akhirnya ia menemukan Sita di Taman Ashoka, duduk di bawah pohon dengan wajah yang penuh duka. Hanuman memperkenalkan dirinya sebagai utusan Rama dan berjanji bahwa pasukan besar sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Sita, yang hatinya dipenuhi harapan, memberikan cincin kecil miliknya kepada Hanuman sebagai tanda untuk Rama bahwa ia masih setia. Kembali ke perkemahan Rama, Hanuman menceritakan semua yang ia lihat di Alenka, termasuk kondisi Sita yang tetap tegar meskipun ditawan oleh Rahwana. Mendengar laporan itu, Rama merasa lega, tetapi juga semakin marah terhadap Rahwana. Ia bertekad untuk menghancurkan Alenka dan mengembalikan istrinya dengan cara apapun. Krishna, yang selalu bijaksana, mengingatkan Rama bahwa perang tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang strategi dan kebijaksanaan. Ia menyarankan agar mereka membangun jembatan di atas lautan menuju Alenka, sehingga pasukan mereka dapat menyerang dengan efektif. Dengan bantuan para Wanara dan kekuatan ilahi Krishna, jembatan itu akhirnya selesai dalam waktu singkat.
dan pasukan besar Rama mulai bergerak menuju Alengka. Semangat mereka membara, didorong oleh tekad untuk menegakkan Dharma. Ketika pasukan Rama tiba di pantai Alengka, mereka disambut oleh barisan raksasa yang dipimpin oleh Indrajit, putra Rahwana yang terkenal dengan sihirnya. Indrajit menciptakan ilusi besar yang membuat pasukan Rama tampak terjebak di tengah labirin api. Namun, Krishna menggunakan kekuatan ilahinya untuk menghancurkan ilusi itu, membuat Indrajit kehilangan kendali atas sihirnya. Arjuna yang selama ini diam mengamati, melancarkan serangan dengan panahnya yang dipenuhi mantra suci. Panah itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus barisan raksasa dan memaksa mereka mundur. Rahwana yang melihat kejadian itu dari atas menara istananya, mulai merasakan ancaman yang sebenarnya. Ia memanggil seluruh pasukannya, bersumpah untuk melawan hingga titik darah penghabisan. Pertempuran besar yang akan menentukan nasib Alengka pun dimulai. Dalam pertempuran itu, Rahwana menunjukkan kekuatan luar biasa yang membuat para wanara kewalahan. Ia menggunakan senjata-senjata mistisnya untuk menciptakan badai yang menghancurkan barisan pasukan Rama. Namun, Rama tetap tenang, menggunakan busurnya untuk melawan serangan Rahwana dengan presisi yang sempurna. Sementara itu, Bima bertarung dengan raksasa-raksasa besar di barisan depan, menghancurkan mereka satu persatu dengan gada raksasanya. Hanuman melompat dari satu menara ke menara lainnya, menghancurkan struktur istana Rahwana dengan pukulan-pukulannya. Arjuna dengan keahlian memanahnya melindungi pasukan dari serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan raksasa Rahwana. Pertempuran ini berlangsung berhari-hari, dengan kedua belah pihak menunjukkan kekuatan dan tekad yang luar biasa. Namun, sedikit demi sedikit, pasukan Rahwana mulai kehilangan kekuatan, sementara pasukan Rama terus maju dengan semangat juang yang tak tergoyahkan. Rahwana mulai merasa terdesak ketika ia melihat pasukannya mulai berkurang drastis. Ia memanggil putranya, Indrajit, yang dikenal dengan kekuatan magisnya. Indrajit kembali menciptakan ilusi yang menipu pasukan Rama, membuat mereka melihat bayangan Sita yang seolah-olah dibunuh di hadapan mereka. Rama hampir kehilangan kendali emosinya melihat bayangan itu, tetapi Krishna segera menyadarkan bahwa itu hanyalah tipuan. Dengan ketenangan Krishna, ilusi itu akhirnya dihancurkan. Namun, Indrajit terus bertarung dengan panah-panah yang dipenuhi mantra kuat. Arjuna, yang memiliki keahlian sebanding, maju untuk menghadapi Indrajit. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit, dengan panah-panah melesat seperti kilat di langit. Akhirnya, Arjuna berhasil mengalahkan Indrajit dengan panah terakhirnya yang dipenuhi doa dan mantra dari Dewa Siwa. Rahwana, yang kehilangan putranya, semakin marah dan bersumpah untuk membalas dendam. Ia memanggil seluruh kekuatan raksasa di Alengka dan mengerahkan senjata pamungkasnya, Brahmastra, yang dikenal sebagai senjata penghancur paling kuat. Senjata itu diarahkan langsung ke Rama dan pasukannya. Krishna, yang memahami bahaya dari senjata itu, memutuskan untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Ia memanggil Sudarshana Cakra, cakram surgawi yang dapat mematahkan kekuatan apapun. Dengan sekali tebasan, Brahmastra dihentikan sebelum mencapai targetnya, membuat Rahwana semakin frustrasi. Namun, ia menolak menyerah dan terus melancarkan serangan demi serangan. Di tengah pertempuran, Sita yang berada di taman istana terus berdoa agar Rama diberi kekuatan untuk mengalahkan Rahwana. Doa Sita seolah menjadi energi tambahan bagi Rama. Dengan keyakinan penuh, Rama melancarkan serangan terakhirnya menuju istana Rahwana. Rahwana akhirnya turun langsung ke medan perang untuk menghadapi Rama. Pertarungan antara keduanya adalah pertemuan kekuatan yang luar biasa. Rahwana menggunakan seluruh kekuatannya sebagai raja raksasa, sementara Rama menggunakan busur pemberian Dewa Siwa, Kodanda, yang memiliki kekuatan ilahi. Panah-panah Rama yang dipenuhi mantra suci mulai menembus pertahanan Rahwana satu persatu. Dalam momen puncak, Rama memanggil panah terakhirnya, Brahmastra, yang ia peroleh setelah melakukan pertapaan panjang. Panah ini dipenuhi kekuatan dewa-dewa dan hanya bisa digunakan untuk tujuan yang benar-benar mulia. Rama mengarahkan panah itu langsung ke jantung Rahwana, tetapi sebelum melepaskannya, ia memberikan kesempatan terakhir kepada Rahwana untuk menyerah dan mengakui kesalahannya. Namun Rahwana yang dipenuhi oleh ego dan kemarahan menolak. Rama akhirnya melepaskan panah tersebut yang terbang dengan kecepatan luar biasa dan menembus tubuh Rahwana. Dalam sekejap Rahwana jatuh ke tanah, tubuhnya hancur oleh kekuatan ilahi. Dengan kematian Rahwana,
perang besar itu pun berakhir. Setelah kematian Rahwana, Vibhishana, saudara Rahwana yang setia pada Dharma, diangkat sebagai Raja Alengka. Ia bersumpah untuk memerintah dengan keadilan dan kebenaran, berbeda dengan pemerintahan Rahwana yang penuh keserakahan. Vibhishana juga membantu Rama untuk memastikan keselamatan Sita. Dengan penuh penghormatan, ia mengantar Sita keluar dari istana dan menyerahkannya kepada Rama. Pertemuan kembali antara Rama dan Sita dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Sita berlutut di hadapan Rama, tetapi Rama mengangkatnya dengan lembut, menunjukkan bahwa cintanya tetap utuh meskipun mereka terpisah begitu lama. Rama, Sita, dan seluruh pasukan kembali ke Bharatavarsha dengan kapal besar yang disiapkan oleh Vibhishana. Dalam perjalanan pulang, Krishna memberikan nasihat kepada Rama tentang pentingnya memimpin dengan hati yang adil dan bijaksana. Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menjaga kehormatan dan keadilan. Para Pandawa yang ikut serta dalam misi ini merasa bahwa mereka telah belajar banyak tentang nilai keberanian dan pengorbanan. Kembali ke Hastinapura, Pandawa membawa cerita besar tentang keberanian Rama dan bagaimana mereka turut serta dalam mengalahkan Rahwana. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di kerajaan. Yudhishthira, sebagai raja yang penuh kebijaksanaan, memutuskan untuk mendokumentasikan kisah ini sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Krishna, yang selalu menjadi pusat kebijaksanaan, berkata bahwa kisah ini adalah bukti nyata bahwa Dharma selalu menang atas adharma, tidak peduli seberapa kuat kekuatan jahat itu. Rama dan Sita kembali ke Ayodhya, di mana mereka disambut dengan perayaan besar-besaran. Rakyat Ayodhya merasa lega melihat raja mereka kembali bersama ratu yang mereka cintai. Rama diangkat menjadi raja dengan upacara yang megah, dan pemerintahannya dikenal sebagai masa keemasan di Ayodhya. Rama memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan keadilan dan kebenaran, menjadikan Ayodhya sebagai kerajaan yang makmur dan penuh kedamaian. Di sisi lain, nama Rahwana dikenang sebagai peringatan bagi mereka yang membiarkan ego dan keserakahan menguasai hati mereka. Vibhishana memimpin Alengka menuju era baru, dengan hubungan yang harmonis antara kerajaan manusia dan raksasa. Kisah ini tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga pelajaran abadi tentang keberanian, pengorbanan, dan pentingnya menegakkan dharma dalam setiap aspek kehidupan. Kisah penculikan Sita oleh Rahwana ini menjadi bukti bahwa bahkan dalam kekacauan terbesar, selalu ada cahaya harapan bagi mereka yang bersatu untuk kebenaran. Para Pandawa kembali ke pengasingan mereka dengan hati yang penuh rasa syukur. Sementara Krishna, seperti biasanya, melanjutkan perjalanan hidupnya sebagai penggembala kebijaksanaan. Rama dan Sita di sisi lain menjalani hidup mereka dengan damai, membawa pelajaran besar tentang cinta, keberanian, dan kekuatan dharma yang tak terkalahkan. Malam tiba di Ayodhya, dan rakyat menyelenggarakan perayaan lampu yang disebut Dipavali untuk menyambut kembalinya Rama dan Sita. Ribuan lentera menghiasi setiap sudut kota, memberikan kehangatan dan harapan baru bagi semua orang. Namun, meskipun kemeriahan menyelimuti Ayodhya, di dalam hati Sita masih ada luka mendalam. Ia merasa bahwa kehormatannya telah tercoreng karena penculikannya oleh Rahwana. Rama, meskipun tidak pernah meragukan kesetiaan Sita, merasa perlu membuktikan kepada rakyatnya bahwa Sita tetap suci. Dengan berat hati, ia meminta Sita menjalani ujian api, Agni Pariksha, untuk membuktikan kebenaran ini. Sita, dengan kepala tegak, menerima tantangan itu. Saat upacara Agni Pariksha berlangsung, Sita berdiri di tengah api yang menyala-nyala. Namun, keajaiban terjadi. Api tidak menyentuh tubuh Sita sama sekali, melainkan membentuk lingkaran pelindung di sekitarnya. Rakyat Ayodhya bersorak melihat keajaiban itu, dan Rama merasa lega bahwa dunia kini tahu kebenaran tentang istrinya. Meski begitu, kejadian ini menjadi awal dari konflik batin di antara mereka berdua, sesuatu yang akan mengubah hubungan mereka di masa depan. Di sisi lain, di kerajaan Hastinapura, Duryodhana merasa tertekan. Kekalahan Rahwana menjadi pelajaran besar baginya, bahwa Dharma selalu menang atas adharma. Namun, ia menolak menerima pelajaran itu dan malah berusaha menggalang kekuatan baru. Ia mengundang sekutu-sekutu gelap dari berbagai kerajaan untuk membantu dalam rencananya melawan Pandawa. Bhishma dan Vidura memperingatkan bahwa tindakan ini hanya akan membawa kehancuran bagi Hastinapura. Tetapi Duryodhana tetap keras kepala. Sementara itu, Krishna kembali ke Dwaraka, di mana ia disambut sebagai pahlawan oleh rakyatnya.
Namun, Krishna tahu bahwa misinya belum selesai. Ia memprediksi bahwa perang besar Kurukshetra akan segera terjadi, dan ia perlu mempersiapkan Pandawa untuk menghadapi pertempuran itu. Ia juga mengirim pesan kepada Rama, mengingatkan bahwa kedamaian yang baru saja mereka raih harus dipertahankan dengan kebijaksanaan, bukan hanya kekuatan. Rama mulai merasa tekanan dari tanggung jawabnya sebagai raja. Setiap hari ia harus menghadapi keluhan rakyat, mengatur pemerintahan, dan memastikan bahwa Ayodhya tetap makmur. Di balik layar, Sita merasa kesepian, terutama karena ia masih merasakan jarak emosional antara dirinya dan Rama setelah ujian api. Ia menghabiskan banyak waktu di taman istana, memikirkan kehidupannya yang dulu sederhana di hutan. Kedamaian Ayodhya mulai terganggu ketika seorang rakyat miskin datang ke istana dan menyampaikan keraguan terhadap kesucian Sita. Meski Rama telah membuktikan kebenaran Sita melalui Agni Pariksha, desas-desus mulai menyebar bahwa seorang wanita yang pernah diculik tidak pantas menjadi ratu. Rama, yang merasa bahwa tugasnya adalah melayani rakyat, menghadapi dilema moral yang besar. Ia harus memilih antara cinta kepada istrinya dan kewajibannya sebagai raja. Rama akhirnya memutuskan untuk mengasingkan Sita demi menjaga kehormatan kerajaan. Keputusan ini menghancurkan hati Sita, tetapi ia menerimanya dengan lapang dada, menyadari bahwa cinta sejati seringkali memerlukan pengorbanan besar. Dengan berat hati, Sita meninggalkan istana dan kembali ke hutan, di mana ia disambut oleh para pertapa suci yang memberikan perlindungan dan kedamaian. Di hutan, Sita menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Ia melahirkan 2 putra kembar, Luv dan Kush, yang tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan pemberani. Sita membesarkan mereka dengan ajaran Dharma, mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keberanian, dan cinta kasih. Meski jauh dari Rama, ia selalu menceritakan kisah keberanian ayah mereka, memastikan bahwa anak-anaknya menghormati sang raja. Di Ayodhya, Rama merasa kosong tanpa kehadiran Sita. Meski ia telah mengambil keputusan demi rakyatnya, hatinya terus merindukan istrinya. Ia sering duduk sendirian di istana, memandangi bulan, mengenang masa-masa indah mereka bersama. Ia bahkan memerintahkan para seniman untuk membuat lukisan-lukisan Sita sebagai cara untuk menjaga kenangan itu tetap hidup. Tahun-tahun berlalu, dan Luv serta Kush tumbuh menjadi pemuda tangguh yang mahir dalam seni perang dan musik. Tanpa mereka ketahui, mereka adalah keturunan langsung dari Rama. Suatu hari mereka mendengar tentang festival besar yang diadakan di Ayodhya, di mana Rama akan mempersembahkan upacara suci untuk Dewa Siwa. Luv dan Kush memutuskan untuk menghadiri festival itu, tanpa menyadari bahwa mereka akan bertemu dengan ayah mereka. Di festival itu, Luv dan Kush memamerkan keahlian mereka dalam memainkan lagu-lagu yang menceritakan kisah Ramayana, tanpa mengetahui bahwa cerita itu sebenarnya tentang kehidupan mereka sendiri. Rama yang mendengar lagu itu merasa emosional. Ia merasakan ikatan yang kuat dengan 2 pemuda itu, tetapi ia tidak tahu bahwa mereka adalah putranya. Pertemuan antara Luv, Kush, dan Rama akhirnya terjadi ketika mereka menunjukkan panah emas yang mereka miliki, warisan dari Sita. Rama akhirnya menyadari bahwa mereka adalah putra-putranya. Emosi yang membuncah memenuhi suasana, dan Rama memutuskan untuk memanggil kembali Sita dari pengasingannya agar keluarga mereka bisa bersatu kembali. Sita, yang telah menjalani kehidupan damai di hutan, awalnya ragu untuk kembali ke Ayodhya. Namun, demi Luv dan Kush, ia setuju untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dalam perjalanan kembali ke Ayodhya, Sita berdoa kepada Ibu Pertiwi, meminta kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin datang. Di Ayodhya, pertemuan keluarga yang penuh haru terjadi. Namun, meski cinta Rama kepada Sita tetap utuh, Sita merasa bahwa tempatnya bukan lagi di istana. Ia memutuskan untuk kembali kepada Ibu Pertiwi, meminta bumi untuk membawanya kembali ke pangkuannya. Dengan penuh air mata, Sita memohon kepada bumi untuk menerima dirinya. Dan dalam sekejap, tanah terbuka, membawanya pergi dengan lembut. Kepergian Sita membuat Rama patah hati. Namun ia memutuskan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai raja dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan bahwa Ayodhya tetap makmur, sementara ia merawat Luv dan Kush dengan penuh kasih sayang. Kedua putranya tumbuh menjadi pemimpin besar yang mewarisi kebijaksanaan dan keberanian Rama. Rama terus memimpin Ayodhya selama bertahun-tahun, tetapi rasa kehilangan terhadap Sita selalu membayangi hidupnya. Ia sering mengunjungi tempat-tempat yang penuh kenangan tentang istrinya, berdoa agar mereka dapat bersatu kembali di kehidupan berikutnya. Dalam kesepiannya,
Rama menemukan kedamaian dalam Dharma, memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi. Di Hastinapura, perang besar Kurukshetra akhirnya pecah. Duryodhana yang telah lama berusaha mengalahkan Pandawa akhirnya menghadapi kehancuran total. Krishna memainkan peran penting dalam memastikan kemenangan Pandawa, menunjukkan bahwa Dharma selalu menang atas adharma, seperti yang telah terjadi pada Rahwana. Kisah Rama dan Sita menjadi legenda yang diceritakan di seluruh Bharatavarsha, menginspirasi generasi demi generasi untuk menegakkan kebenaran dan cinta sejati. Krishna sebelum meninggalkan dunia, menyatakan bahwa kisah mereka adalah bukti bahwa cinta, pengorbanan, dan dharma adalah fondasi kehidupan. Di akhir hidupnya, Rama meninggalkan dunia dengan tenang, menuju alam ilahi tempat ia bersatu kembali dengan Sita. Kepergiannya dirayakan sebagai peristiwa spiritual, di mana rakyat Ayodhya percaya bahwa raja mereka telah menjadi bagian dari keabadian. Kisah ini berakhir dengan pesan abadi, bahwa kebenaran selalu menang, meskipun melalui perjalanan panjang penuh ujian. Rama dan Sita menjadi simbol cinta sejati, pengorbanan, dan keberanian, sementara Krishna dan Pandawa mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Dunia terus mengenang mereka sebagai panutan, memastikan bahwa pelajaran dari kehidupan mereka tidak akan pernah dilupakan.